nama saya Melkior Timu. Saya berasal dari Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, yang pada saat ini saya berdomisili di Yogyakarta, tepatnya di Dusun Ngaklik, Sinduadi Melati Semang, Yogyakarta. Saya kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, jurusan psikologi. Sekarang saya fokus di pertanian. Jadi sebenarnya awal itu saya harus pulang setelah selesai kuliah. Cuman karena ada alumni Intan yang mengajak saya ke sini. Jadi yang paling banyak di sini, yang mendominasi di sini adalah alumni Intan. Jadi yang berasal dari kampus lain, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa itu saya sendiri. Jadi mereka mengajak saya ke sini karena memang bertani itu menarik. Ya, kebanyakan orang memandang bahwa bertani itu apa sih? Tapi bertani itu luar biasa. Ya, karena apalagi kita anak muda. Ya. Negara Indonesia ini kalau kita lebih fokus pada pertanian, saya rasa luar biasa sekali. Karena seringkali orang memandang bahwa petani itu kuno. Nah, lalu kebutuhan kita setiap hari itu kan petani itu sebagai penyangga tatanan negara Republik Indonesia. Jadi saya tertarik itu karena memang petani itu kerjanya santai, luar biasa sekali. Cuma 2 orang. Ya, itu juga alumni yang aslinya alumni pertanian Intan dan kehutanan. Nah, kemudian kita mengikut ke sini, mulai dari adik-adiknya yang Rudin Afoan, itu alumni kehutanan Intan, kemudian Mas Arwan yang asalnya dari Pati, dia asli alumni pertanian Intan. Nah, kemudian kita membentuk suatu kelompok, suatu organisasi yang memiliki visi dan memiliki misi. Jadi visi kita itu petani muda bisa. Kemudian misi kita itu membangun petani milenial Nusantara yang berdaya dan bersinergi. Ya. Luas lahan untuk saat ini sudah mencapai 1 hektar. 1 hektar. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah cabai rawit OD 212. Jadi karena kita biasanya melihat kira-kira cabai ini mahalnya di bulan berapa misalnya. Kalau di bulan sekarang ini mungkin harganya turun. Tapi ketika kita masuk pada musim hujan, misalnya bulan Desember dan Januari, itu harganya melonjak biasanya di hari-hari Lebaran itu. Jadi untuk pemasaran itu setelah kita panen sudah ada penadat, tengkulaknya sudah ada, nah, pengepulnya. Jadi pasarnya itu artinya kan kita membangun relasi dengan setiap tengkulak, itu pasarnya luas karena setiap kita ke sana menimbang mereka Mas, kita pasarnya bukan hanya di sekitaran Jogja Mas. Jadi untuk sekarang itu mereka pasarnya sudah sampai di Bukit Tinggi Sumatera, Jakarta sampai Sumatera untuk setiap pengepul itu di sini. Jadi saya jelaskan lagi bahwa alasan kami memilih cabai rawit ORI 212 itu karena memang jenis cabai yang besar. Ya. Kenapa kami memilih di bulan sekarang untuk menanam? Karena ketika sudah sampai di bulan Januari dan Desember Januari itu harganya naik ya, karena pada musim hujan. Nah, jadi kita mengukur setiap bulan itu kira-kiranya peluang untuk menanam itu apa misalnya. Nah, jadi misalnya sekarang cabainya turun harganya. Jadi kita mulai tanam sekarang, dihitung dari
masa tanam awal sampai dengan masa panen 3 bulan itu kita sudah panen. Jadi kira-kira pada bulan September ini kita menanam, paling kurang itu di bulan Desember awal itu kita sudah harus panen. Nah, jadi kita artinya kan selain kita belajar bertani, menanam juga kan kita perlu melihat kira-kira peluang ekonominya itu. Jadi karena cabai itu biasanya di hari-hari lebaran itu kan harganya cukup mahal, jadi kita memilih itu untuk ini jadikan tanaman. Kalau untuk lama bertani, kemudian dari awalnya bagaimana? Saya jujur bahwa memang saya baru awal pertama. Jadi yang sudah sering di sini itu alumni Intan, Rudin Afoan dan Mas Arwan yang dari Pati. Jadi mereka itu kita di sini sama-sama belajar. Jadi ketika mulai menanam misalnya menemukan masalah segala macam, tapi di awal itu kita mulai menganalisis misalnya SOP-nya, kita mulai analisis. Kemudian ketika berjalannya waktu, kemudian misalnya pada tanaman kita menemukan masalah, nah itu kira-kira kita mau mencari solusinya seperti apa. Itu artinya di awal analisis SOP itu kita sudah perhitungkan semua. Kemudian jalan sampai pada permasalahan itu kita sudah merencanakan semua. Jadi kelompok kita ini memang benar-benar bukan sekedar kita mau kumpul dan bertani, tidak. Tapi artinya kita berusaha untuk membangunlah semangat. Membangun semangat petani muda milenial Nusantara. Jadi pandangan kita ke depan, kami mahasiswa di sini artinya yang sudah lulus, nah, kita berharap bahwa kita membuka ruang untuk setiap mahasiswa yang mau melakukan penelitian, mau melakukan segala macam riset, mari di sini. Sehingga artinya kan mahasiswa itu ya dipandang memang kalau mau berkualitas benar. Karena apa? Biar kalau penelitian itu jangan hanya tanam di polybag. Nah, artinya kan kita mengajak bukan hanya dari Intan, mau dari kampus lain pun boleh. Mari kita menyediakan lahan di sini. Jadi biar penelitian itu jangan kita hanya dokumentasi, oh saya sudah menanam ini dengan sistem ini, dengan media ini. Nah, kami minta silakan. Kami membuka ruang, mari. Kalau mau melakukan penelitian, belajar tentang pertanian, khususnya orang-orang pertanian itu. Mau dari basic latar belakang mana pun silakan. Kalau mau belajar, mari. Menyangkut alih fungsi lahan, yang saya ketahui itu kan, di sini kan dusun Ngakit sendiri, mereka ada yang namanya tanah kas desa. Jadi sudah ada pengelompokan. Jadi di mana lahan pertanian mau dibangun untuk misalnya bangunan, di mana untuk menjadi pertanian. Jadi ketika itu sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian, itu dilarang untuk membangun bangunan di situ dalam jenis apapun. Jadi itu terfokus pada lahan pertanian karena Jawa itu luar biasa loh untuk pertanian. Memang anggota kita cukup lumayan, tapi yang menjadi koordinator di sini adalah Rudin Afoan dan Mas Arwan. Rudin Afoan yang asalnya dari NTT Nusa Tenggara Timur, kemudian Mas Arwan yang asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Jadi mereka yang artinya selama ini kami bukan hanya sebagai kelompok yang hanya mau bertani di sini, tapi kita membentuk organisasi dan membangun relasi dengan orang setempat, dengan desa dan kelurahan Sinduadi. Pesan dari kami untuk petani milenial Nusantara, petani muda, semoga dengan adanya inisiatif dari pribadi, semoga bertambah petani muda di Republik ini sehingga
kita semakin kuat, semakin kokoh, karena petani itu sesuai dengan statement atau cetusan dari Soekarno 1952 bahwa petani itu adalah penyangga tatanan negara Republik Indonesia. Jadi mari kita tetap semangat untuk